Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya William Basri dan di video kali ini kita kembali bicara tentang akuntansi. Jadi teman-teman, sesuai dengan judul video kali ini, kita membahas terkait dengan studi kasus. Kenapa sih saya buat video studi kasus? Karena ini videonya berhubungan dengan video yang saya upload 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, terkait dengan apa kelebihan kita sebagai seorang akuntan atau orang yang belajar akuntansi dengan baik dan benar lah. Jadi studi kasus kali ini sangat berhubungan teman-teman dengan video kemarin. Dan kelebihan itu yang akan kita tonjolkan di video kali ini. Kenapa kita harus belajar akuntansi dengan baik dan benar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sesuai dengan studi kasus yang akan kita bahas di video kali ini. Untuk studi kasusnya teman-teman, kita membahas terkait dengan investasi pada perusahaan. Dan studi kasus ini saya ambil dari salah satu konten kreator di Instagram yang bernama Pak Win. Beliau adalah konten kreator yang membuat video terkait dengan fenomena-fenomena yang bisa terjadi di perusahaan, di dunia kerja lah tepatnya ya, dalam berbisnis. Jadi konten-konten beliau itu sangat mendidik teman-teman ya, sangat memberikan edukasi dan memberikan kita peringatan agar kalau kita itu berbisnis itu harus hati-hati. Karena ada banyak banget di luar sana modus-modus, cara-cara yang bisa dikatakan licik yang tujuannya itu bisa merugikan salah satu pihak kalau tidak hati-hati. Dan di video kali ini juga kita membahas hal tersebut teman-teman. Oke teman-teman, karena videonya ada di Instagram, mungkin saya harus ganti ke tampilan komputer ya, karena saya nggak bisa menjelaskan seperti begini. Kita ke tampilan komputer teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah berada di tampilan komputer ya. Dan ini adalah Instagram yang saya katakan tadi. Instagramnya Pak Win ya. User ID-nya Asa Pola Pikir dengan 69.000 followers ya. Dan Pak Win ini sebenarnya juga aktif di TikTok teman-teman. Hanya saya kurang tahu TikToknya karena saya nggak main TikTok ya, mohon maaf. Jadi nanti mungkin teman-teman boleh stalking lah ya, boleh cari tahu sendiri. Dan di kontennya ini semua itu banyak berbicara tentang bisnis teman-teman ya. Banyak sharing terkait dengan bisnis dan sangat bagus sih. Jadi teman-teman mungkin nanti boleh ikutin atau boleh lihat ya. Menurut saya sih ini sangat memberikan edukasi. Dan di video kali ini kita membahas terkait dengan video ini teman-teman, investasi bisnis. Kenapa video ini? Karena video ini sangat erat hubungannya dengan akuntansi. Yang lain ada juga hubungan dengan akuntansi tapi tidak seerat video kali ini teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan mengulasnya dari sisi investor. Karena di video kali ini menceritakan bahwa seorang investor kena tipu. Dan nanti akan kita kaji lagi kenapa dia kena tipu dan apa yang harus kita lakukan dan bagaimana pandangan kita dari sisi akuntansi ya. Jadi sebelum saya kaji lebih dalam, mungkin kita nonton dulu videonya bareng-bareng teman-teman ya. Dan ketika nanti kita nonton, mungkin teman-teman boleh berimajinasi kenapa sih dia bisa salah. Nanti kita bahas sama-sama. Kalau ada yang saya bahas kurang mendetail, teman-teman boleh komentar. Jadi kita sama-sama belajar dan sama-sama sharing. Karena ini adalah konten sharing teman-teman ya. Konten analisa. Oke, ini saya mulai video ya teman-teman ya. Bro, ini keuangan bisnis lu menurut gue oke banget sih, bisa untung 50 juta per bulan. Jadi lu rencana kasih gue berapa persen untuk investasi gue 400 juta? Oh, 40% saham di PT gue bro. Oh, masih oke sih gue kalau 40%. Berarti gue bisa balik modal kurang dari 2 tahun ya? Iya kira-kira bro, sebenarnya bisnis gue ini bagus banget bro. Tapi gue lagi butuh uang untuk perpanjang sewa sama renovasi aja sih. Oh, buat sewa sama renovasi. Nanti gue aturin ke notaris ya. Kita tanda tangan perubahan akte PT, terus lu bisa transfer uang investasinya. Oke bro, sip. Bro, ini gue baru lihat mutasi rekening kita. Dalam 3 bulan terakhir ada transaksi keluar 80 juta per bulan. Ini apa nih? Oh iya bro, itu utang pajak. Jadi bisnis gue kan udah jalan 3 tahun tapi belum pernah lapor pajak. Beberapa bulan yang lalu gue didatengin orang pajak. Katanya kurang bayar 900 juta. Waduh, 900 juta. Iya bro, gue udah nego cicil sih 12 bulan. 80 juta per bulan sampai bulan 11. Nanti bulan ke-12nya 20 juta. Waduh, kalau gitu minus terus dong kita per bulan. Kan profit cuma 50 juta. Iya bro, kita juga masih ada utang supplier 600 juta sebenarnya. Kayaknya kita harus cari investor lagi deh, uangnya nggak cukup. Wah, utang supplier 600 juta. Kok lu nggak bilang gue dari dulu sebelum gue taruh duit? Loh, kan lu nggak tanya gue bro. Wah, kalau gue tahu ada utang segede gitu dari dulu, gue juga nggak mau investasi. Gue nggak ikut lanjut bisnis sama lu deh bro, lu balikin uang gue aja. Oh nggak bisa bro, kan udah ada perjanjiannya. Ini bukan hutang, tapi investasi. Makanya lu kalau mau investasi di bisnis orang, cek dulu keuangannya yang benar. Hah, kok gitu sih? Oke teman-teman, jadi kita udah selesai nonton. Dan di video kali ini kita asumsikan yang kanan ini seorang investor itu Tuan A ya. Dan yang memiliki perusahaan itu, yang di kiri ini adalah Tuan B. Jadi supaya kita lebih gampang ceritanya. Inti dari video ini adalah si Tuan A ini menginvestasikan uangnya ke perusahaan Tuan B ya, dengan dapat saham lah sebesar 40%. Dan ternyata ketika perusahaan tersebut berjalan, ada banyak hal yang tidak diketahui oleh si Tuan A. Tapi dia udah keburu terjun ke perusahaan tersebut. Alhasil ya bisa dikatakan dia kecewa dan dia menelan kerugian ya, bisa dikatakan seperti begitulah. Tapi itu hanya sekedar cerita yang sangat simple.
Di video kali ini kita membahasnya dari detik per detik. Jadi ini akan saya putar ulang videonya. Kita membahasnya dari detik per detik ya. Bagaimana sih skenario ini secara lengkap? Ini kan soal video ini singkat banget ya. Kita bahas secara lengkap di dunia kerja. Oke, kita mulai ya. Bro, ini keuangan bisnis lu menurut gue oke banget sih, bisa untung 50 juta per bulan. Oke, di detik ketiga. Bro, ini keuangan bisnis lu menurut gua oke banget sih, bisa untung 50 juta per bulan. Nah, di sini teman-teman, di detik ketiga. Ini saya kasih note ya, detik ketiga ya. Diceritakan bahwa keuangan bisnis lu menurut gua oke banget, bisa untung 50 juta per bulan. Nah, di sini yang dia pegang ini, kita harus tahu teman-teman, itu apa? Di sini saya punya asumsi ada dua skenario. Ya, yang pertama, beliau memegang laporan keuangan. Yang kedua, beliau memegang analisa proyeksi. Nah, teman-teman yang awam pasti bingung nih, apa sih beda laporan keuangan dan analisa proyeksi? Kalau laporan keuangan itu sudah pasti menggambarkan kondisi keuangan. Nah, kalau analisa proyeksi ini hanya menggambarkan laba yang akan dicapai. Di situ beda teman-teman. Untuk laporan keuangan, ini biasanya itu diberikan itu dari perusahaan yang telah existing atau perusahaan yang sudah berdiri. Kalau analisa proyeksi itu perusahaan yang baru mau berdiri. Di situ beda teman-teman. Oke, ini saya kasih penjelasan sedikit. Di video kali ini sudah dijelaskan bahwa perusahaan sudah berdiri selama 3 tahun, makanya dia menggelapkan pajak. Otomatis bisa kita asumsikan bahwa yang dipegang Tuan A ini adalah laporan keuangan, bukan analisa proyeksi. Tapi berdasarkan dia ceritakan bisa untung 50 juta per bulan. Ya, ini menjadi rancu. Apakah si Tuan A ini diberikan analisa proyeksi atau laporan keuangan? Tapi harusnya itu kalau dia sudah berdiri lama, harusnya itu dapat laporan keuangan. Kalau ditanya, mana lebih bagus, laporan keuangan atau analisa proyeksi? Tentu laporan keuangan. Ya, kenapa? Karena ini sudah pasti mencerminkan kinerja perusahaan dan gambaran keuangan perusahaan. Kalau analisa proyeksi itu hanya memproyeksikan, bisa miss atau bisa banyak perubahan-perubahan yang kita nggak ketahui. Jadi analisa proyeksi ini harus betul-betul detail ya. Dan di sini kita asumsikan bahwa dia itu mendapatkan laporan keuangan. Oke, kita lanjut lagi. Jadi lu rencana kasih gue berapa persen untuk investasi gue 400 juta? Karena ini adalah sifat investasi, detik ke-7 ya, sifat investasi, maka bukti investasi itu dalam bentuk saham kalau PT. Dan di sini di video kali ini dia itu 40% saham di PT gue bro. dapat 40% saham ya. Jadi ya masih bisa dikatakan ini adalah hal yang normal lah. Kalau memang perusahaannya oke-oke, sehat-sehat sih normal saja. Dijanjikan 40% saham. Kita lanjut lagi teman-teman ya. Dan saham di PT gue bro. Masih oke sih gue kalau 40%. Berarti gue bisa balik modal kurang dari 2 tahun ya. Nah, sampai sini teman-teman, detik 12, si Tuan A oke. 40% saham. Terus si Tuan A ada cross settlement. Bisa balik modal kurang dari 2 tahun. Nah, ayo kita kaji teman-teman. Diceritakan di awal, labanya itu adalah 50 juta per bulan. Berarti 1 tahun sama dengan 50 juta kali 12, sama dengan 600 juta. Ya. Pembagiannya itu Tuan A 40%, Tuan B 60%. Jika kita lihat porsinya, Tuan A 40%, Tuan B 60%. Tapi teman-teman, kita nggak bisa langsung mengkalikan kalau pembagiannya itu 40/60 kali laba totalnya. Kenapa? Ingat teman-teman, yang namanya PT adalah laba ditahan. Yang namanya dividen, nggak selalu 100% dibagi. Pasti ada beberapa persen itu untuk perusahaan. Jadi misalnya kalau laba ditahan 600 juta, bisa jadi 50% jadi dividen, 50% untuk modal kerja. Nah, kita asumsikan ini adalah yang normalnya ya, 50% dibagi, 50% modal kerja. Jadi teman-teman, di sini kita akan menghitung berapa laba si Tuan A. Jika asumsinya itu 50% saja ya, maka teman-teman 600 juta dikali 50%. Ya, karena 50% saja dividennya. Kan 300 juta. Berarti dalam setahun itu hanya 300 juta dibagikan. Berarti 300 juta dikali porsinya 40%, maka hanya sebesar 120 juta. Kalau 2 tahun, maka 240 juta. Jadi di sini sebenarnya bisa balik modal kurang dari 2 tahun itu belum tentu teman-teman ya. Tergantung berapa porsinya. Kalau 100% porsinya, maka 600 juta dikali 40% sama dengan 240 juta. Dikali 2 tahun sama 480 juta. Iya teman-teman, jadi kalau porsinya itu dibagi sebesar 100%, si Tuan A ini akan kembali kurang dari 2 tahun. Tapi masa di sini teman-teman, diceritakan bahwa berarti gua bisa balik modal kurang dari 2 tahun. Sebenarnya kata balik modal ini kurang pas teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau namanya investasi itu bersifat pengembalian dari laba. Laba itu dari kerja. Jadi sebenarnya dia itu bukan balik modal teman-teman, tapi dia itu mendapatkan
hasil kerja dia. Kenapa? Ketika misalnya si Tuan A mau keluar, maka jika ada pihak lain mau membeli saham tersebut, bisa teman-teman. Si Tuan A juga mendapatkan kembali uang yang telah dia store di awal. Contoh, dia store 400 juta di awal. Dijual kembali saham tersebut sebesar 400 juta. Dia kembali memperoleh 400 juta teman-teman. Jadi 400 juta plus laba yang telah dia dapat teman-teman ya. 400 juta plus 490 juta. Jadi sebenarnya dia itu kan balik modal ya. Kalau dia balik modal saja berarti dia cuma dapat 80 juta saja. Di sini teman-teman paham ya. Jadi kalau kita investasi itu bukan berarti kita itu balik modal di tahun kedua. Enggak. Uang yang kita investasikan di awal itu enggak hilang teman-teman. Itu kan udah bentuk aset ya. Dan ketika kita keluar, kita meninggalkan PT tersebut, saham kita itu ya harus kita jual. Dan itu tergantung ada nggak yang mau beli. Kalau nggak ada yang mau beli ya nggak bisa dijual ya teman-teman ya. Mau nggak mau kita stay di sana. Tapi kalau ada yang mau beli ya kita bisa keluar. Intinya saham kita itu harus kita jual gitu. Dan yang paling penting teman-teman, kalau perusahaan tersebut bagus, tentu saham tersebut menjadi berharga ya. Awalnya kita isi 400 juta, itu bisa menjadi 500 juta, bisa jadi 600 juta. Nah gitu teman-teman ya. Kalau itu istilahnya pergantian manajemen lah. Jadi di sini mungkin kata-katanya kurang pas ya. Kalau menurut pembukuan akuntansi, kata-kata yang sesuai kacamata akuntansi berarti gua bisa mendapatkan pendapatan sebesar dana yang telah saya investasikan di awal kurang dari 2 tahun. Nah ini kata-katanya teman-teman, mungkin lebih pas. Ini gua ganti jadi saya saja lah ya, biar lebih sopan ya. Berarti saya bisa mendapatkan pendapatan sebesar dana yang telah saya investasikan di awal kurang 2 tahun. Dan modal dia itu ya tetap harus dikembalikan ketika dia itu mau keluar. Tapi dengan catatan ada yang mau membeli saham dia. Kalau nggak ada yang mau beli ya nggak bisa teman-teman. Ya. Tapi kalau ada yang mau beli, ya tetap dia dapat dana tersebut. Atau misalnya pertama kali dia invest 400 juta, rupanya ada yang mau beli sebesar 100 juta saja. Bisa juga dia jual. Nggak harus nilainya itu 400 juta. Bisa naik, bisa turun, tergantung kinerja perusahaan. Makin bagus kinerjanya tentu sahamnya itu semakin mahal. Tapi itu untuk perusahaan yang TBK. Kalau tertutup sama juga sebenarnya, tapi itu bersifat negosiasi intern. Kita lanjut lagi teman-teman ya. Jadi gue bisa balik modal kurang dari 2 tahun ya? Iya kira-kira bro, sebenarnya bisnis gue ini bagus banget bro. Tapi gue lagi butuh uang untuk perpanjang sewa sama renovasi aja sih. Nah ini diceritakan bahwa dia itu butuh untuk perpanjang sewa dan renovasi. Sebagai investor sebenarnya ya itu wajar-wajar saja ya. Namanya perusahaan juga bisa dikatakan dia itu mungkin kesulitan kas, otomatis dia perlu uang. Ya itu masih kita nggak ambil pusing lah di statement yang ini ya teman-teman ya. Ini masih wajar-wajar saja di dalam bisnis. Oh, buat sewa sama renovasi. Nanti gue aturin ke notaris ya. Nah ini teman-teman, di detik ke-23 nanti gue aturin ke notaris untuk TTD perubahan akte. Di sini penting teman-teman ya. Ini bisa saya katakan bahwa si Tuan B ini memiliki tiket baik. Kenapa? Karena kalau misalnya si Tuan A mentransfer langsung, belum ada perjanjian di notaris, takutnya si Tuan B ini menghilang pula. Bisa kita buat sebagai penipu lah dia ya. Tapi karena dia sudah berani bilang kayak, iyalah kita harus tanda tangan di notaris, ya secara legal jelas, otomatis biasanya ya, kita tuh mempercayai si Tuan B ini. Kenapa kita percaya? Karena ya dia sendiri pun takut teman-teman, takut menipu ya, karena dia itu yang langsung ke notaris, urus ini urus itu. Jadi ini adalah sebuah itikat baik, dan ini yang memang harus dilakukan teman-teman. Ketika dibilang pembagiannya berarti kamu dapat saham berapa persen ya memang kita harus ke notaris. Nggak bisa cuma pakai surat, pakai materai saja, nggak bisa. Kalau yang namanya PT itu memang harus ke notaris, nanti dari notaris keluar aktenya. Setelah ada aktenya itu harus disahkan lagi sama SK Menkeh. Jadi untuk PT setelah buat akta perubahan modal ya, terus mau disahkan lagi sama SK Menkeh. Apa itu SK Menkeh? SK Menkeh ini adalah surat yang menandakan bahwa telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM PT tersebut. Karena kan PT itu adalah badan usaha yang berbadan hukum teman-teman ya. PT adalah badan usaha yang berbadan hukum. Jadi misalnya kita dapat PT tapi dia punya SK Menkeh, berarti dia itu belum sah teman-teman ya. Harus ada SK Menkehnya. Jadi ini adalah prosedurnya lah, kalau bisa saya katakan secara singkat ya. Tapi ya secara detailnya mungkin saya kurang tahu ya secara spesifiknya ya. Karena saya juga belum punya PT teman-teman. Saya juga bukan anggota PT, saya nggak pernah ke notaris untuk teken dan lain sebagainya. Tapi saya hanya pernah melihat saja akta-akta perusahaan. Jadi bisa jadi apa yang saya katakan itu bisa salah teman-teman ya. Mohon nanti dikoreksi kalau memang ada salah.
Tapi di sini di poin kali ini di detik 23 ini saya melihat bahwa si Tuan B ini memiliki sebuah niat yang positif, ya, itikat yang baik. Oke, kita lanjut. Kita tanda tangan perubahan akte PT, terus lu bisa transfer uang investasinya. Nah, jadi udah tanda tangan baru transfer ke uang investasinya. Oke, Oke bro, sip. 3 bulan kemudian. Bro, ini gue baru lihat mutasi rekening kita. Dalam 3 bulan terakhir ada transaksi keluar 80 juta per bulan. Nah, di sini mungkin udah nggak beres lah teman-teman ya. Ini apaan ya? Oh iya bro, itu utang pajak. Jadi bisnis gue kan udah jalan 3 tahun. Nah, itu adalah utang pajak. Udah jalan 3 tahun tapi belum pernah lapor pajak. Tapi belum pernah lapor pajak. Beberapa bulan yang lalu gue didatengin orang pajak, katanya kurang bayar. Di sini teman-teman, detik 44 baru diketahui bahwa PT tidak pernah lapor pajak dan kurang bayar 900 juta. Kurang bayar ini berarti bisa dikatakan ya bahwa pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan. Kenapa ini bisa terjadi? Ya berarti dia itu menjual barang lebih banyak, sedangkan dia itu beli barang itu lebih sedikit, sehingga ada selisih di sini. Dia sudah mendapatkan PPN dari pembeli, sehingga PPN tersebut harus distorkan kepada pemerintah. Tapi ya bisa jadi nggak distorkan atau bagaimana kita nggak tahu internalnya. Dan di sini ada kurang bayar 900 juta. Yang menjadi masalah di sini ada teman-teman, bagaimana sistem pencatatannya itu sudah menjadi sebuah tanda tanya. Saya sendiri teman-teman bukan seorang yang bisa dikatakan jagolah perpajakan. Meski begitu, saya itu kalau udah masuk ke perusahaan-perusahaan seperti begini, saya itu harus tahu teman-teman, dia itu sektor usaha apa. Potensi-potensi pajak itu potensi pajak apa saja. Di situ meskipun saya nggak pandai teman-teman, saya tuh harus punya gambaran bahwa at least dia itu pernah mengurus pajaknya. At least dia itu pernah menyetor pajaknya. Meskipun yang dia store itu entah benar atau salah, yang penting dia itu pernah mengurusnya dulu. Itu yang penting teman-teman. Untuk detailnya bagaimana? Detailnya nanti biar tim pajak yang mengeceknya. Tapi di sini itu udah terlalu bahaya teman-teman. Kenapa? Karena dia itu sudah gak pernah lapor. Beberapa bulan yang lalu gue didatengin orang pajak, katanya kurang bayar 900 juta. Waduh, 3 tahun. Nah, di sini teman-teman, di sini udah terlalu bahaya teman-teman. Karena dia itu sama sekali belum pernah lapor pajak. Sedangkan yang saya katakan tadi, kita memang mungkin lah, kita itu bukan pakar dari pajak ya. Kita itu bukan pakar akuntansi perpajakan, kita juga bukan pakar audit misalnya. Tapi at least kan kita tahu, oh ini perusahaan ada bayar pajak atau enggak. Meskipun apa yang dibayar itu bisa jadi salah, bisa jadi benar. Tapi ini sudah terlalu bahaya teman-teman. Dia itu nggak pernah lapor pajak. Kembali ke awal, keuangan ini teman-teman. Ini saya menjadi penasaran teman-teman. Dia itu memegang analisa proyeksi atau laporan keuangan. Kalau laporan keuangan berarti di sini itu nggak ada beban pajak teman-teman. Kenapa nggak ada beban pajak? Karena memang dia tuh sama sekali nggak pernah lapor pajak. Dan kalau di sini nggak ada beban pajak, kenapa si investor ini nggak sadar? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan. Dan alhasil diceritain bahwa Tuan B ini cicil 12 bulan. Itu is oke lah kita bilang. 80 juta per bulan sampai bulan 11, nanti bulan ke-12-nya 20 juta. Waduh, kalau gitu minus terus dong kita per bulan. Kan profit cuma 50 juta. Iya bro, kita juga masih ada utang supplier 600 juta sebenarnya. Di sini teman-teman masih ada utang supplier 600 juta. Dan si Tuan A nggak tahu. Sebenarnya, kayaknya kita harus cari investor lagi deh, uangnya nggak cukup. Wah, utang supplier 600 juta. Kok lu nggak bilang gue dari dulu sebelum gue taruh duit? Si Tuan A nggak tahu teman-teman. Padahal di sini dia ada memegang sebuah keuangan. Kenapa bisa? Kenapa pajak tidak dilapor dan ada hutang supplier 600 juta tidak diketahui? Bagaimana sistem pencatatannya? Nah, ini kan menjadi sebuah pertanyaan ya. Di sini teman-teman, ada dua kemungkinan lagi. Nah, saya mau membuat kemungkinan lagi teman-teman. Kita berpikir lagi skenarionya. Di awal tadi saya sudah katakan, kalau perusahaan sudah berdiri, pasti dia kasih laporan keuangan. Kalau perusahaan baru berdiri, dia pasti kasih analisa proyeksi. Kita asumsikan bahwa dia kasih kita itu laporan keuangan. Ya, kita asumsikan bahwa ini adalah laporan keuangan. Berarti ada kemungkinan itu adalah, kemungkinan pertama, LK yang dilampirkan palsu. Yang kedua, Tuan A bukanlah orang yang bisa melihat laporan keuangan. Nah, teman-teman bisa membayangkan ya, dari opsi 1 dan 2, mana yang paling logis alasannya? Apakah yang pertama atau yang kedua? Menurut saya, baik yang pertama maupun yang kedua, ini sama-sama logis teman-teman. Yang pertama, kalau dilampirkan palsu, bisa saja. Kenapa? Ingat teman-teman, kalau teman-teman terbiasa mengkaji perusahaan audited, perusahaan-perusahaan BEI, yaitu yang sudah teraudit, itu udah pasti benar teman-teman. Ya, nggak bilang pasti benar 100% juga, tapi at least sudah ada yang cross-check. Tapi kalau teman-teman mengkaji perusahaan-perusahaan yang non-audited, ya, yang tertutup, itu jauh lebih sulit teman-teman. Kenapa? Karena bisa jadi itu semua udah disetel. Apalagi kalau dia mau cari investor ya, pasti dia kasih tunjuk kita yang bagus-bagus teman-teman. Nggak mungkin dia kasih lihat yang jelek-jelek. Nah, untuk itu apa kesimpulan teman-teman? Solusinya, kalau punya banyak uang, pergi ke AP.
pergi audit. Ini kalau banyak uang, ya, kalau dana banyak. Kalau uang yang nggak ada, bagaimana teman-teman? Belajar akuntansi dengan baik dan benar, supaya kita tahu. Jadi ketika ada yang mencurigakan, minta bonnya, pelajari semuanya, keuangannya. Nah, itulah tujuan kita teman-teman, belajar akuntansi dengan baik dan benar, supaya kita tidak menjadi si Tuan A ini teman-teman. Dan kalau Tuan A bukan orang yang bisa melihat laporan keuangan, apa solusinya? Sama juga, pergi KAP dan pergi konsultan. Ingat, dia itu investasi 400 juta. Jangan cuma modal kepercayaan, cari konsultan, cari KAP. Ya, KAP itu apa? Kantor akuntan publik yang biasa mengaudit. Pergi konsultasikan, ya. Atau B misalnya, dia punya tim nih, dia punya perusahaan nih. Pakai tim dia itu audit secara intern, ya. Jika punya tim, manfaatkan tim, lakukan audit intern. Audit persediaannya, audit piutangnya, audit utangnya, ya, pajaknya dan lain sebagainya. Tim pajak cari bagian pajaknya. Tim marketing, audit marketingnya. Semua cek. Dan solusi terakhir adalah belajar akuntansi dengan baik dan benar. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Udah bro, lu balikin uang gua aja. Oh nggak bisa bro, kan udah ada perjanjiannya. Ini bukan hutang, tapi investasi. Makanya lu kalau mau investasi di bisnis orang, cek dulu keuangannya yang benar. Di video kali ini juga teman-teman, dia ada mengatakan bahwa cek dulu keuangan yang benar. Kembali lagi di sini teman-teman. Ini kebetulan kita nggak tahu teman-teman ya. Ini keuangan atau asumsi proyeksi. Maka itu teman-teman, seperti yang saya katakan tadi ya, penting banget kita itu mengetahui akuntansi itu bukan hanya sekedar rasio, bukan sekedar analisa saja, tapi dari step by stepnya. Bukan berarti saya mengatakan bahwa rasio-rasio itu nggak penting ya. Ya enggak, malah saya juga pakai rasio teman-teman. Saya tiap hari menganalisa. Tapi sebelum kita masuk ke rasio, sebelum masuk ke rumusnya, pastikan dulu keuangannya itu benar. Ya, jangan kita udah hitung semuanya rupanya keuangannya palsu. Ya buat apa? Kalau keuangannya palsu ya pasti bagus. Nggak usah dihitung lagi, udah pasti paten keuangannya ya. Namanya buat sendiri. Sebelum masuk ke rasio, sebelum kita lihat labanya, kita lihat dulu. Wajar nggak keuangannya? Kasnya berapa? Sesuai nggak dengan banknya? Persediaannya berapa? Sesuai nggak dengan stok dia? Piutangnya tertagih lagi atau enggak? Hutangnya berapa besar? Pajaknya bagaimana? Beban-bebannya, ada nggak beban yang nggak tercatat dia? Ada nggak beban-beban yang dimainkan dia? Beban penyusutannya udah sesuai nggak? Jangan nanti beban penyusutannya dikecilkan supaya dia laba. Itu juga nggak boleh teman-teman ya. Metode penyusutannya, jangan nanti karena tahun ini salesnya kecil, beban penyusutannya ikut mengecil. Padahal dia pakai metode garis lurus, itu juga nggak boleh. Kita kaji semuanya teman-teman, jangan sampai ada celah untuk memanipulasi laporan keuangan. Di case kali ini memang saya kurang tahu apa yang terjadi, tapi saya sudah memberikan gambarnya teman-teman. Di awal kita tidak tahu apa yang diberikan, analisa proyeksi atau laporan keuangan. Dan di akhir, kalaupun kita asumsikan dia memberikan laporan keuangan, dia ada dua kemungkinan. Yang pertama, dilampirkan palsu, ya. Dan yang kedua adalah, si Tuan A memang nggak pandai lihat laporan keuangan. Sebenarnya Tuan A bukan nggak pandai lihat laporan keuangan, ya. Dia pandai, tapi dia nggak bisa akuntansi. Jadi dia itu mungkin terbiasa melihat laporan keuangan audited ya. Nengok perusahaan BEI ya. Wah, ini PT misalnya BCA. Wah, salesnya besar banget. Piutangnya besar banget. Dia nggak tahu komponen piutang itu ada apa saja ya, dari mana asal muasalnya dia nggak tahu teman-teman. Di sini saya sebenarnya mengakui bahwa Tuan B itu sebenarnya punya etikat baik ya. Dalam arti secara prosedural dia mengikutinya. Hanya yang dia nggak baik itu mungkin sebenarnya dia bukan nggak baik juga sih, tapi ya itu namanya celah lah ya. Mungkin dia melihat Tuan A ini ya bisa dikatakan terlalu mempercayai orang ya, dan punya uang tapi bisa kena bohong-bohongi ya, jadi bisa menjadi rugi. Seandainya kalau perusahaan ini untung mungkin beda cerita ya, tapi kan kita nggak bisa memastikan bahwa sebuah perusahaan itu bakal bagus terus ya. Kalau ini untung ya nggak masalah, dan banyak kok orang yang taruh uangnya nggak pikir apa-apa dan dia untung, banyak juga kok, kita nggak bilang nggak ada. Banyak juga bos-bos sana yang usahanya banyak banget, dia nggak pandai handle lagi, dia asal lempar uang saja dan menguntungkan banyak. Tapi ya ketika rugi itu yang menjadi masalah. Ya, kenapa terjadi? Itu harus kita kaji. Dan kita sebagai akuntan, ya nggak boleh seperti begitu teman-teman. At least kita yakin. Nah, jadi teman-teman di video kali ini mungkin udah panjang banget saya ceritakan ya. Dan ini sudah selesai videonya. Intinya si Tuan A kena bohongi. Dan dia mau menarik uang lagi nggak bisa karena dia investasi. Kalau dia mau menarik uangnya tentu dia harus menjual sahamnya. Kalau dia jual sahamnya di kondisi ambruk seperti begini, siapa mau beli ya? Pasti nggak ada. Tuan B pun nggak punya uang. Alhasil sahamnya itu nyangkut. Nggak bisa kejual. Dia pun menerima kerugian, ya untungnya ini nggak ada kredit, ini nggak ada fasilitas kredit. Kalau ada fasilitas kredit di bank, ya mungkin udah kena sita agunannya. Katanya cuma supplier, kalau supplier doang kan paling ya minta keringanan sajalah. Dan intinya ya itulah teman-teman, kita harus hati-hati, dan ini adalah sebuah konten yang sangat bagus dari Pak Win ya. Terima kasih banget Pak Win ya, dan terima kasih sudah mengizinkan saya untuk memberikan edukasi melalui referensi dari video Pak Win.
atas kontennya Bapak. Terima kasih banget. Jadi mungkin itu tonton video dari saya. Ya, keren banget kontennya. Kita banyak banget belajar hari ini. Dan untuk teman-teman, tonton juga boleh ikut sharing dengan saya ya. Tadi kan saya sudah menjelaskan ya, di notepad tadi ada beberapa alasan yang saya buat. Kalau misalnya teman-teman mendapatkan banyak gambaran, ya, banyak ide, atau ada skenario-skenario juga yang mungkin terjadi, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Bang, menurut saya sebenarnya Tuan A ini seperti begini, Tuan B ini seperti begini, dan menjadi seperti begini misalnya. Teman-teman boleh tulis di kolom komentar, kita sharing juga. Karena ini kan video ini kan video yang sangat mengasah kemampuan analisa kita ya, sehingga kita bisa menganalisa lebih banyak hal lagi kemungkinan yang terjadi. Jadi ini sangat bagus banget, ya, keren banget. Dan ya itu sajalah teman-teman ya, terlalu banyak juga saya bicara soalnya. Intinya itulah. Mungkin itu tonton video dari saya William Basri, dan kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya. Dadah!